Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali ashabi rasulin ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Aliyah SMSI selaku Kepala Sekolah SMP IT Ahlul Jadid, dan yang kami hormati pemateri pagi hari ini yaitu Ustadz Zuli Sukirto selaku Ketua JSIT Jawa Timur, dan yang kami hormati segenap Ustadz Ustazah yang hadir dalam ruang Zoom pagi ini, dan yang kami banggakan para siswa-siswi kelas 9A dan kelas 9B rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang dapat kita rasakan pagi hari ini yaitu salah satunya nikmat iman, dan kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa-jasa beliau kita dapat mengenal agama Islam. Kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah teman-teman semuanya yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta baik 9A dan 9B yang sudah hadir dalam ruang Zoom pagi hari ini. Ya, acara hari ini yaitu pelatihan motivasi prestasi atau assessment motivation training dalam tema yaitu istiqomah di masa pandemi. Baiklah, saya di sini sebagai pembagi acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat nanti penyampaian materi oleh Ustadz Zuli Sukirto, dan yang terakhir nanti ada pemaparan sosialisasi kelas 9 tentang kegiatan ke depan. Baiklah, untuk membuka acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kunnitin sholihah iridha'ina wa syafa'atina sunnah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh teman kita yaitu saudara Muhammad Dani Putra Bahari. Mas Dani? Ya, Siap ya. Kepada Mas Dani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa in la yaquluna munkaram minal qawli wa zur wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa'id'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih
wa tilka hududullah walil kafirin adzabun alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga menambah keberkahan kegiatan pagi hari ini untuk kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Dani antara membacakan surat Al-Mujadalah. Baiklah, cara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Elia SHMSI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anakku kelas 9 angkatan 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustazah melanjutkan sambutan pagi hari ini, Ustazah minta tolong semua video dinyalakan. Monggo. Sekali lagi anak-anak, untuk menghargai semuanya, minta tolong videonya dinyalakan, ditatapkan mukanya, dipaskan mukanya. Sekali lagi, ini yang sudah yang ketiga ya, himbauan dari Ustazah Eli. Video dinyalakan. Ustazah tunggu, nggak akan Ustazah lanjutkan sambutannya. Baik, sudah mulai ada yang dinyalakan. Videonya jangan dihadapkan ke atap rumahnya ya. Terima kasih Mas Dani. Mas Sihab terima kasih, tapi wajahnya belum ada Mas Sihab. Yang muslimah silakan dinyalakan videonya. Ini tidak dalam rangka untuk maksiat ya, kita menyalakan video kita. Sekali lagi tidak dalam rangka maksiat, jangan malu. Foto-foto kalian sudah banyak tersebar di media sosial, nggak malu loh. Baik, Ustazah akan lanjutkan. Sekali lagi, ahlan wa sahlan Ustadz Yuli, ngapunten. Alhamdulillah Ustadz Yuli hari ini bisa bergabung dengan keluarga besar SMPIT Ar-Ruhul. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ustazah terus sambil menunggu video kalian dinyalakan, Ustazah akan melanjutkan sambutan pagi hari ini. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah yang kesekian kalinya terkait dengan motivasi baik untuk ustadz-ustazah dan juga untuk kalian semuanya di penghujung tahun ya, insya Allah di angkatan 8 SMPIT Ar-Ruhul. Jadi kurang lebih kalian tidak lama lagi, kurang lebih 3-4 bulan lagi insya Allah kalian sudah akan melaksanakan ujian sekolah. Setelah itu ya kalian akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebelum melaksanakan ujian sekolah itu, anak-anakku semuanya, walaupun sekali lagi mungkin tidak setegang kakak-kakak kalian dulu yang ketika ada UNBK begitu ya, atau ujian nasional,
Tetapi ini tidak kalah pentingnya terkait dengan kesungguhan kalian semuanya. Kalau dari awal kalian sudah tidak ada kesungguhan, kalian santai, ya seenaknya sendiri, begitu nggih, seenaknya sendiri, maka ya mohon maaf, nanti kalian akan, bukan Ustazah mendoakan ya, akan mengalami kesulitan-kesulitan yang dibuat oleh kalian sendiri. Tetapi berbeda jika mulai saat ini, walaupun di masa pandemi, tetapi semangat kalian, ikhtiar kalian sama sekali tidak berkurang. Ya insya Allah nanti kalian akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di waktu-waktu selanjutnya. Nah nanti insya Allah bersama Ustadz Yuli, kalian nanti akan dibimbing, kita semuanya akan dibimbing, diberitahu bagaimana kita walaupun pandemi tidak mengurangi ikhtiar semangat kita untuk terus menjalani apa-apa yang menjadi kewajiban kalian semuanya. Begitupun ini juga sangat bermanfaat untuk Ustadz-Ustadzah selaku di SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Ya, beliau tadi juga sudah disinggung, mungkin nanti ya mungkin juga sudah disinggung oleh Ustadz Karim terkait dengan Ustadz Yuli itu siapa. Ustadz Yuli itu adalah ketua JSIT wilayah Jawa Timur. Jadi nanti monggo kalian simak sebaik-baiknya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, monggo nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Insya Allah semuanya bermanfaat. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari Ustazah Eli. Mohon sekali lagi sebelum Ustazah tutup, videonya dinyalakan. Dani sekarang ditutup lagi. Ya, videonya dinyalakan karena setelah ini nanti yang akan langsung memberikan ilmunya. Sekali lagi dalam rangka juga menghormati beliau pembicara. Masa hanya menghadapi tulisan nama kalian. Gitu nggih. Sekian dari Ustazah Eli, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Elia yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu pelatihan motivasi prestasi dalam tema yaitu istiqomah di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Yuni Sugierto. Beliau adalah ketua JSIT wilayah Jawa Timur. Nah, dimohon untuk teman-teman semuanya untuk menyimak dengan baik dan dipersiapkan alat tulisnya, buku dan sebagainya untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Yuni. Pada beliau, Ustadz Yuli Sugierto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suara saya sudah terdengar cukup bagus, Ustadz? Sudah, alhamdulillah bagus. Oke, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, ini sudah ada sekitar 40 peserta yang hadir ya. Baik, Ustadz mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini di Jumat yang penuh dengan barokah, kita bisa mengawali aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini dengan menikmati nikmat yang Allah berikan di dalam diri kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang itu merupakan nikmat atau anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, dan kita wajib untuk kemudian dengan nikmat itu dengan mensyukurinya dengan cara semakin taat, semakin beriman dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, ya anak-anak surga SMPIT Ar-Ruhul Jadid beserta Dewan Guru yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan hari ini, ya Ustadz Yuli kemarin dihubungi sama Ustadzah Elia, diminta untuk memberikan motivasi, ya memberikan dorongan, ya positif yang mudah-mudahan hari ini apa yang kita sharingkan, apa yang kita diskusikan nantinya membuat diri kita itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena bagi seorang muslim ya, itu hari ini itu harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Namun, kalau kita hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, ya. Lalu yang lebih celaka lagi adalah apabila hari ini kita lebih buruk dari kondisi kita di hari yang kemarin. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kemudian kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang solih, ya, sehingga terus tumbuh dan berkembang menjadi Ismail. Nah, ya, seperti putra Nabi Ibrahim ya, yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, saya mohon izin share screen ya. Ustadz, bisa ya? Oke. Nah, baik, sambil menunggu saya diizinkan karena ada sudah bisa ya? Ya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Nah. Sudah tampak, Ustaz? Sudah tampak ya? Iya, tampak. Nah, jadi tema kita, judul kita di kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan istiqomah di masa pandemi, ya, Masya Allah. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, ya, Ustadz Jili ingin mengawali, ya, mudah-mudahan acara ini benar-benar dapat meningkatkan cerdasnya diri kita, ya, sehingga kemudian kita mampu bahwa kehadiran kita hari ini itu karena Allah, bukan semata-mata karena kewajiban ya harus hadir ikut acara ini, bukan, tapi kita niatkan bahwa kita hadir di sini hari ini untuk mencari ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui wasilah acara ini. Karena bagi seorang muslim, ya, hal yang paling dirindukan itu adalah ketika Allah hadir, ya, ketika Allah bisa memberikan hidayah di dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, sehingga kelak kita nanti insya Allah ya dikumpulkan oleh Allah SWT menjadi kelak di surganya Allah SWT bersama Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, Ustadz ingin berinteraksi ya, jadi biar kita tidak satu arah gitu ya. Jadi sesekali saya ingin berinteraksi dengan teman-teman semua. Boleh ditulis di kolom chat atau ditulis di kolom annotate ya. Kalau boleh di annotate, kalau enggak ya silakan tulis di kolom chat. Saya ingin tahu, Saduli ingin tahu kira-kira bagaimana kabarnya teman-teman hari ini. Ya, silakan bisa dibantu tulis, silakan. Ya, silakan. Ada yang sudah menuliskan? Wah, Zaki, apa itu? Wah, pakai yang teks ya Kak, pakai yang teks ya, biar ini ya baik gitu ya. Masya Allah, Sultan Zaki mau nulis baik kan? Nulisnya annotate, lalu pilih yang ini ya, yang teks. Jadi biar menulisnya langsung pakai diketik langsung muncul nanti. Oke, kabarnya baik. Itu ada di chat. Di chat ada yang nulis. Oh sebentar, Ustazah. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi nih? Kak Zaki ya. Yang lain silahkan. Gimana kabarnya? Bisa tulis di kolom chat kalau terlalu lama. Kalau nggak bisa nulis di annotate, bisa nulis di kolom chat silahkan.
Oke, ini ada lagi yang nulis. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Wah, ini enggak ada alhamdulillah baik. Wah, ada yang malah apa namanya langsung ke saya ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat. Masya Allah. Terima kasih Kak Hana, Kak Rahma yang sudah ini gitu ya. Eh, kemudian Mas Dani ya, alhamdulillah sehat, masya Allah. Kak Naufal juga alhamdulillah baik. Jadi semua rata-rata tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak sehat. Semuanya dalam kondisi masya Allah. Diawali dengan kalimat pujian ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, terima kasih ya kakak. Nah, eh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustadz Juli bertanya ya kabarnya teman-teman hari ini? Karena Ustadz Juli ingin memastikan bahwa teman-teman hari ini itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang yang bersyukur ya itu Allah janjikan ya akan Allah tambah nikmatnya. Ya, Allah berfirman, la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi Allah akan menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita apabila kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, ya, la in sakartum lazidannakum, ya Allah akan wala in kafartum, tapi kalau kita kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan apa? Akan lupa. Kita jangan lupa bahwa Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih. Nah, oleh karena itu, ayo jangan lupa bersyukur sama Allah. Ya, teman-teman hari ini sudah diberi kesempatan untuk hadir di forum ini, majelis yang barokah ini. Sementara ada teman-teman kita yang lain bisa jadi tidak bisa hadir karena terkendala jaringan, ya mungkin yang lain-lain. Tapi teman-teman hadir hari ini. Ya, alhamdulillah teman-teman hari ini sehat. Bisa jadi ada orang lain yang pada kesempatan yang sama sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah sarapan. Ya, bisa jadi ada orang-orang lain yang hari ini belum sempat mereka itu makan begitu. Ya, tadi pagi hari ini Ustadz Yuli berbagi nasi di pagi Jumat ini sebelum acara ini. Tadi sempat berbagi nasi itu ya. Masya Allah melihat raut muka wajah apa namanya bapak ya, seorang bapak yang kemudian dia membawa bak sampah ya, dia mulai dari apa namanya memanggul sampah gitu ya, masya Allah dengan kondisi yang tua renta begitu, ketika kita kasih nasi gitu, wah mereka langsung bersyukur, masya Allah matur nuwun mas gitu ya. Lalu sambil berdoa mudah-mudahan paringi rezeki ingkang lancar gitu, masya Allah ya. Dan ketika kita bisa melihat senyum mereka, kita menjadi ikut berbahagia. Hatta itu meskipun itu hanya ya sebungkus nasi ya, satu kotak bungkus nasi, tapi mereka itu sangat bersyukur sekali. Ya seolah-olah sewenang banget gitu ya. Meskipun nasinya ya nasi biasa ya, pakai ikan telur ya. Mungkin kalau teman-teman sudah ada ayam, ada daging, yang lainnya ya, tapi masya Allah hanya dengan makanan yang sederhana itu ya para bapak-bapak yang tadi atau ibu yang tadi Ustadz Juli berbagi di pagi hari tadi itu menunjukkan mereka itu masya Allah senang gitu ya, senang gitu. Apalagi yang mereka tukang becak ya, mohon maaf ya, tukang becak yang pagi sebelum makan mereka sudah harus mencari nafkah ya untuk keluarganya ya, mereka keluar ya pagi hari menunggu penumpang ya, ketika ada yang mengantar nasi karena bisa jadi mereka memang belum sempat sarapan, tapi masya Allah ya mereka oleh Allah melalui kita ya Allah memberikan rizki kepada para bapak itu dengan sebungkus nasi atau sekotak nasi. Nah itu salah satu contoh ya, kita harus bersyukur ya, karena dengan kita bersyukur insya Allah akan menambah nikmat kita. Nah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah ya, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz Juli ingin teman-teman coba ya, ini kira-kira ada gambar apa saja di sini ya, coba ditulis di kolom chat ya. Yang kalian temukan kira-kira ada gambar apa saja? Silakan. Ya, nih ditulis ya di kolom chat ya. Ditemukan apa saja nih gambarnya nih? Nah, silakan.
Ini sudah ada yang nulis ya. Kucing. Oke, terima kasih Kakak. Nah, Kak Nabila, terima kasih. Terus apa lagi? Ya. Nah, kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Ada gajah. Oh ya, yang paling gede ya, kelihatan. Ada gajah. Terus apa lagi? Ayo, teman-teman. Anjing, gajah, keledai, kucing. Wah, ini rapelan ya, Masya Allah. Terima kasih Kakak, luar biasa. Betul ya, ada ikan, ada kucing, kura-kura, ada guguk. Ada kura-kura ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Amalia. Terus ada ikan, nyamuk. Oh, ada nyamuk ya. Oke, ada tikus, kita cek nanti. Bener nggak itu? Ada capung, ada ikan, ada buaya, ada ular. Masya Allah ya. Kira-kira ada berapa gambar ya? Ada yang bisa tebak ada berapa gambar? Ya. Ada berapa gambar? Jumlah hewannya ada berapa? Coba nanti kalau ada yang jawab tepat, wah luar biasa ini Kak Alif ya 13. Wah. Coba nanti cek kira-kira apa aja itu, ya. Oke. Baik. Ada paus, ya ada buaya katanya. Oke. Ada yang bilang 11. Oke, kita cek ya nanti jumlahnya berapa ya. Oke, baik teman-teman ya. Coba kita akan lihat ya kira-kira ada berapa gambar dan gambar apa saja di sini ya. Nah, ternyata ada ini ikan ya, mulai dari ini kepala burung ya, ini kepala burung. Kemudian ini ada fish. Ya, ini ada ikan. Ini ada apa ini? Kura-kura. Ini ada gajah, nyamuk ya, bukan capung ternyata. Kemudian ada dangki ya, keledai. Ada enggak tadi nyebut keledai? Ya, nyebutnya apa? Kuda tadi ya. Kemudian ada dog ya, ada anjing, kemudian ada ular, ada kucing, kemudian ada tikus, kemudian ada enggak nyebut udang di sini tadi? Prawn ya. Ini udang. Ada krokodil, terus kemudian ada bukan paus ya, tapi jawabannya adalah lumba-lumba ya, dolphin. Kita hitung coba ya jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, tadi ada yang nyebut benar ya. Kak Sahabat Arif tadi ada 13 ya. Oke, terima kasih Kakak. Masya Allah ya. Ternyata teman-teman apa namanya? Sedikit bisa olah otak di pagi hari ini ya. Dengan fokus kira-kira melihat, mencerna kira-kira ada gambar apa saja. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah ya. Ustadz Juli ingin ada perwakilan dari teman-teman ya, kakak semua anak-anak surga SMP IT Arul Jadid. Kira-kira selama hampir setahun ya Kak, kita masuk di masa pandemi. Nah, kira-kira selama 1 tahun ini apa sih yang kakak rasakan selama masa pandemi ini? Boleh cerita? Oke, Ustadz Acak ya. Ada volunteer yang mau ini? Kalau enggak, Ustadz Acak ini. Kira-kira ada yang mau cerita enggak ini? Ini yang kelihatan gambarnya ya. Nah, ini di layarnya Ustadz Juli ada, sebentar. Ada namanya di sini Dina. Nah, Kak Dina ya? Kok kaget? Enggak usah kaget, biasa aja. Silakan. Nah, Kak Dina. Bisa di apa namanya? Unmute, open mic, silakan. Cerita nih apa yang dirasakan selama masa pandemi ini, silakan. Bisa dibantu Ustadz untuk open mic? Ya silakan. Ya Kak, nggak apa-apa, santai aja. Apa saja nih yang sudah dirasakan selama 1 tahun ini? Silakan Kak Amalia, Kak siapa tadi? Kak Dina ya, silakan. Buat apanya dulu, kayak sekolah atau apanya gitu? Bebas Kak, apa yang Kakak rasakan gitu. Pokoknya mau sekolah, mau tentang apapun, everything ya. Yang penting yang Kakak rasakan itu ya. Apa itu kira-kira? Silakan. Bosen, gitu dong. Nah. Bosen terus apa ya? Bosen ya, boring. Oke. Nah, boring. Kurang produktif mungkin. Nggak produktif gitu ya. Nggak produktifnya kenapa Kak? Contohnya kenapa nggak produktif? Apa contohnya? Malas buat ngapa-ngapain gitu, kayak gitu. Oh, nggak bisa ngapa-ngapain ya, boring di rumah aja, ataupun kalaupun mau keluar rumah terbatas gitu ya. Insya Allah. Oke. Terus apa lagi Kak Dina? Sudah mungkin. Ya, kalau yang positif apa Kak?
kan ada itu kan tadi yang negatif ya. Jadi ada boring, ada nggak produktif. Itu kan dari sisi negatif selama pandemi ini. Terus kira-kira apa yang perasaan positif selama pandemi ini Kak? Yang Kak Dina rasakan? Ya. Lebih sering kumpul sama keluarga, lebih sering ketemu gitu aja. Lebih kumpul sama keluarga ya, dekat dengan ayah, dengan bunda, dengan saudara gitu ya. Masya Allah. Karena kesempatan yang seperti ini bisa jadi kalau tidak akan terulang mungkin di tahun yang akan datang gitu kan. Gitu. Masya Allah. Apalagi Kak Dina dan teman-teman yang lain semakin dewasa. Ya nanti mungkin ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, bisa jadi keluar kota kan, nggak di Jombang, nanti kuliah bisa di luar negeri ya. Ada yang di Mesir, amin, insya Allah ya. Ada yang masya Allah. Nah ini sebuah insya Allah cita-cita ya dan doa kita semua, apalagi di hari yang baik ya, di hari Jumat ini mudah-mudahan kakak semuanya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah cita-citanya nanti ya, amin. Oke, terima kasih Kak Dina. Nah sekarang Ustadz cari yang satunya lagi ya. Ini kira-kira ada yang putra nggak ini? Wah ini ketemu ini. Nah, wah langsung ditutup ya, takut kayaknya. Oke. Ini ada Kak siapa tadi? Ada Kak siapa ini? Kak Sultan Zaki. Mas Sultan. Ya. Silakan Kak. Ya. Ya, apa yang dirasakan Kak selama pandemi ini? Ya, gimana ya? Bosan ya dapat, itu ya pelajaran ya kurang fokus gitu. Ya, pelajaran kurang fokus. Kenapa Kak pelajarannya kurang fokus? Ya, banyak kegiatan ya di rumah, dari bersih-bersih sampai belajar terus. Oh, di rumah juga Belajar ternyata lain. nggak nganggur ya, ada aktivitas juga ya ternyata ya, aktivitas yang mungkin lebih sifatnya bantu orang tua gitu ya Kak. Yeah. Oke. Nah, terus apalagi Kak yang dirasakan selama masa pandemi? Gak bisa keluar rumah. Nggak bisa keluar rumah gitu ya. Artinya jarang ya. Atau memang Kak Kak panggilannya siapa? Kak Zaki ya? Kak Zaki apa Kak Sultan? Dua-duanya bisa. Kak Sultan. Oh, dua-duanya bisa. Kak Sultan ya. Oke. Nah, Kak Sultan jarang keluar rumah ya. Kalau keluar rumah biasanya keperluannya apa, Kak? Kalau nggak olahraga ya cuman muter-muter Jombang, terus itu pulang. Muter-muter Jombang ya, cari udara segar gitu ya. Biar nggak boring di rumah aja ya, Masya Allah. Oke. Masya Allah ya, ternyata memang dengan adanya pandemi ini ya, itu membuat kalau kita bikin cerita, ini kan kalau sudah 1 tahun tuh kayaknya kalau mau kita teman-teman senang nulis ya, atau kalau teman-teman nggak suka nulis, bukan nggak suka nulis ya, istilahnya lebih senang bercerita, direkam aja, biar nanti apa yang teman-teman rasakan selama 1 tahun ini itu akan menjadi sebuah tazkirah ya, sebuah pengingat ya, sebuah memori yang positif ya. Kira-kira apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Teman-teman bisa tulis tuh, kalau mau nulis pakai buku ditulis ya, yang senang nulis. Kalau yang senang bercerita nggak apa-apa, direkam aja kan sekarang pakai HP, pakai laptop atau apapun itu kan bisa untuk merekam ya, kita sambil bercerita tentang mulai bagaimana awal terjadi pandemi sampai kemudian hari ini seperti apa dan bagaimana. Itu pasti yang tidak sebagai kalau nanti kita punya anak cucu dan seterusnya itu bisa menjadi sebuah bukti sejarah. Ya, karena sejarah itu ya salah satu bukti-bukti sejarah itu ya peninggalan apa yang kita tulis dan apa yang kita ceritakan. Nah, kalau sekarang kan rekaman bisa. Nah, itu menjadi sebuah baik voice maupun video ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah bukti sejarah nantinya. Nah, kalian ya bisa jadi adalah ini kan pandemi seperti ini kalau kita lihat ya nanti kita akan belajar sejarahnya. Nah, itu kan tidak setiap tahun terjadi ya, tetapi rentang puluhan tahun ya baru kemudian terjadi karena memang
baik itu memang sengaja manusia yang membuat virusnya atau memang Allah yang menguji kita dengan virus-virus ini begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya terima kasih ya Kak Sultan ya sudah mau berbagi ya sama Kak Dian. Nanti Kak Dina maksud saya. Nanti yang lain gantian ya, kalau Ustadz nanti minta pendapatnya boleh ya. Saya jangan malu ya, tolong dibuka videonya ya biar Ustadz tahu nih anak-anak surga, calon penghuni surganya Allah ini ya insyaallah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Juli akan mengawali dengan sebuah cerita ya. Cerita tentang pandemi ya, tentunya yang terjadi di awal abad 20. Di tahun 1918 ya, itu ada pandemi ya, virus namanya adalah Spanish flu atau H1N1 yang menyebabkan 50 sampai 100 juta orang meninggal. Tentu jumlah ini lebih besar dari jumlah korban perang yang terjadi di tahun itu. Karena di tahun itu terjadi perang juga sebelumnya ya, mulai awal tahun 1900-an terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, dengan adanya virus Spanyol ini, itu kemudian mengakhiri yang namanya Perang Dunia Pertama. Jadi salah satu sebab yang menyebabkan Perang Dunia Pertama itu berakhir adalah ya karena adanya virus Spanyol ini. Gitu. Nah itu sejarah, ya. Nah kemudian kapan selesainya ya virus Spanish flu itu? Itu butuh kurang lebih antara 3 tahun lebih baru kemudian kondisi normal kembali. Ya waktu itu. Nah artinya apa teman-teman? Kondisi pandemi ini ya kita berharap pada Allah dan berdoa kepada Allah agar segera Allah cabut pandemi ini ya, virus COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tetapi kalau kita mau belajar dari sejarah ya, proses pemulihan itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 tahun. Ya. Termasuk di tahun 1957 ya yang menyebabkan kurang lebih 4 juta orang meninggal ya, yaitu virus Asia. Ya, Asian flu ya, atau virus namanya adalah flu Asia. Lalu kemudian juga ada di tahun 10 tahun kemudian ada virus Hong Kong. Ya, pengembangan dari Asian flu itu ditemukan H3N2 yang itu juga menyebabkan kurang lebih antara ya 1 sampai 4 juta orang meninggal. Ya. Ternyata virus atau pandemi ini ya membuat jutaan orang meninggal. Dan di Indonesia sendiri ya kalau kita lihat ya, ini Kak yang perlu kita lihat ya ini di akhir bulan Desember kemarin ya datanya ya. Nah itu setiap hari itu kurang lebih antara 221 ya 221 orang meninggal tiap hari. Itu akhir Desember kemarin ya. Sekarang bisa jadi bertambah. Oleh karena itu ya teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dengan kondisi seperti ini ya bahwa pandemi ini kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhir ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, what should I do? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk apa ya? Yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Gitu ya. Kalau kita merujuk ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, bahwa ketika terjadi wabah ya atau jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Artinya apa? Stay at home ya, tetap di rumah. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi ya, berada di rumah. Nah, tapi kan nggak mungkin Ustadz ya sekian 1 tahun kita di rumah terus gitu ya, terutama orang tua ya, karena mereka harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ya, karena kalau nggak bekerja ya nggak akan ada nasi yang termasak ya, nggak ada lauk di dapur yang bisa dimasak dan seterusnya ya, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Maka kemudian dikeluarkannya protokol kesehatan. Jadi biar kemudian aman
gitu ya. Jadi ketika beraktivitas bagaimana biar aman? Ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, nggak perlu tanya lagi. Ya, kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan? Ya, kemarin ada mungkin kita dengar ada guru kita dengar ada mungkin ada saudara kita atau tetangga, teman, yang lain-lain ya, yang ada di mungkin kita kenal ya, beliau-beliaunya ya, termasuk kami kemarin Ustadz Willy di Jawa Timur. Ya, bisa dibantu Ustadz ya untuk di-unmute. Terima kasih. Nah, itu ternyata kemarin meninggal. Ya, baru kemarin ya, baru habis maghrib kemarin karena COVID-19. Ya, kami semua berduka. Nah, artinya apa? Keberadaan COVID ini nyata. Maka protokol kesehatan itu biar kita aman ketika kita aktivitas di luar itu harus diterapkan. Mulai dari memakai masker yang benar, ya. Pakai masker itu jangan ditaruh di bawah ini, apa namanya? Di bawah mulut atau di bawah hidung. Hidungnya tetap kelihatan misalkan. Tapi memang fungsinya untuk menutup hidung biar dia tidak menghirup udara secara bebas ya, tersaring begitu ya. Nah, jadi saringannya selain saringan alami yaitu rambut yang ada di dalam tubuh hidung ini ataupun masker kita. Sehingga tidak mudah virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga double protected ya. Dan makanya maskernya harus dengan benar. Ya, karena apa? Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Ya, penting. Karena ini sesuai dengan aplikasi dari wudhu. Jadi sering-seringlah kalian berwudhu. Ya, sering-seringlah kalian mencuci tangan, ya. Apalagi sebelum kita megang makanan, megang apapun, aktivitas ini biasakan untuk mencuci tangan. Nah, dan hikmah, salah satu hikmah ya yang mungkin kita perlu sadari bahwa ternyata pandemi ini ya secara positif ya, kalau kita ngomong secara positif, membuat pola hidup kita menjadi pola hidup yang bersih, ya, pola hidup yang sehat, ya. Bisa jadi karena sebelumnya kita orang yang kemproh, orang yang kotor, nggak peduli dengan kebersihan. Tapi dengan adanya pandemi ini kita mulai menjaga kesehatan diri, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan-kerumunan ya. Jadi kalau teman-teman lagi di luar, misalkan belanja di minimarket, ketok rame gitu, kelihatan rame, ya jangan datang, ya sudah, cari aja yang lain yang sepi gitu, ya. Nah itu yang harus dipahami. Ini dari sisi luar. Lalu kemudian bagaimana dengan proteksi untuk diri kita, ya, dari dalam, ya, dari dalam tubuh kita. Kalau itu kan dari luar, ya, memprotek kita dari pengaruh luar. Nah sekarang bagaimana dari dalam tubuh kita? Ya, artinya perlu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita, ya. Jadi karena imunitas inilah yang kemudian Allah berikan di dalam diri kita. Ketika semua bakteri yang buruk, virus ataupun yang sejenisnya itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, imunitas tubuhlah yang akan melawan, ya, dari bakteri-bakteri atau virus-virus atau hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kemudian kita tetap sehat. Dan itu sejak lahir didesain oleh Allah itu seperti itu. Nah, sekarang untuk meningkatkan imunitas tubuh itu yang sifatnya bisa dari instan, ya, atau dengan cara yang sifatnya memang rutin kita lakukan. Nah, kita yang paling mudah adalah dengan cara vaksinasi. Nah, ini program yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Ya, memang vaksinasi itu tidak menyelamatkan nyawa, namun dengan vaksinasi inilah akan menyelamatkan nyawa banyak orang. Jadi dengan program vaksinasi inilah nantinya berharap akan terbentuk namanya herd immunity, yaitu imunitas, ya, kekebalan komunitas. Ya, jadi orang-orang yang kebal itu bukannya 1-2 orang, katakan ada komunitas 40 orang di grup ini gitu ya. Maka diharapkan 70%-nya, berarti 7 kali 4 atau 80, sekitar 32 orang itu sudah kebal, sudah imunitasnya tinggi.
Sehingga kemudian apa? Secara otomatis virus itu akan hilang dan kemudian mati. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi yang diinginkan darinya vaksinasi itu adalah bagaimana kemudian kondisi ya kelompok atau populasi kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut. Nah, salah satunya mempercepat itu dengan cara vaksinasi. Ya, nah dengan adanya itu akan membentuk perisai ya, herd ya. Jadi shield ya, membentuk perisai di dalam tubuh kita untuk kemudian tidak mudah virus itu kemudian menyerang tubuh kita. Kira-kira begitu Kak ya. Baik. Mohon maaf ya sebentar ya. Ya, nah selanjutnya adalah bagaimana 6 langkah untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, maka yang harus kakak lakukan ya tadi ada yang bersepeda ya itu sudah bagus ya. Jadi yang pertama lakukan adalah berjemur di bawah matahari. Jadi biar kita punya imunitas yang kuat di dalam tubuh kita, hal yang mandiri yang bisa kita lakukan adalah yang pertama berjemur di bawah matahari ya. Nah, jadi antara 5 sampai 15 menit. Ya enggak lama. Kira-kira jam 9, jam 10 pagi itu matahari yang paling bagus itu di jam-jam itu. Ya, dan itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu, ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga rutin. Ya, minimal 30 menit per hari. Teman-teman bisa buka tuh di browsing di YouTube ini cari aja senam JSIT gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan tiap hari sehat insya Allah. Ya, karena dengan berolahraga itu memacu ya metabolisme tubuh itu bekerja lebih cepat ya sehingga kemudian simpanan-simpanan makanan yang di dalam tubuh itu kemudian bisa terus bisa bermanfaat di dalam tubuh untuk kemudian melawan bakteri-bakteri atau virus yang merugikan manusia. Itu ya, maka perlu dirutinkan olahraga ya. Itu. Nah, ini sebuah hikmah ya. Kalau dulu sekolah jarang olahraga, nah sekarang ini saatnya bagi kita untuk olahraga. Meskipun olahraganya nggak harus seperti dulu ya. Dulu kan kalau anak-anak putra senang main bola. Nah, sekarang kan nggak memungkinkan ya. Ganti aja dengan aktivitas yang lain, misalkan bersepeda, bulu tangkis dengan kakak atau adiknya atau bundanya atau abinya begitu. Yang ketiga adalah minum air putih. Nah, ini penting ya. Nah, rumusnya itu sebenarnya bukan 2 liter per hari. Rumusnya itu adalah berat badan kita dibagi 20. Ya, jadi kalau kayak Ustadz Willy sekitar 65 sampai 65 lah ya, dibagi 20 ada kurang lebih minimal per hari itu 3 liter. Ya, bukan 2 liter lagi. Nah, 2 liter itu kalau seusia kalian ya, berat badan kalian kan minim sekitar 40-an. Ya, insya Allah lebih dari itu rata-rata. Nah, 40 bagi 20 ya 2 liter. Tapi kalau berat badannya lebih dari 40 kilo, ya sebaiknya minumlah di paling mudah rumusnya dibagi 20. Jadi kalau beratnya 50 berarti 2,5 liter. Nah, dan Ustadz Willy sarankan yang diminum adalah air minum yang memiliki pH tinggi. Ya, basah. Ya, jadi pH 10. Nah, itu bagus untuk konsumsi tubuh. Karena apa? Ketika yang kita minum ini sifatnya basah, di dalam tubuh kita itu akhirnya memperlambat atau kemudian membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh. Jadi nggak bisa berkembang. Ya, karena apa? Tubuh kita dalam keadaan basah, jadi tidak mudah terserang penyakit. Tetapi kalau di dalam tubuh kita itu sifatnya asam, ya, itu akan mudah penyakit bakteri itu berkembang dengan cepat. Ya, jadi hindarilah minuman-minuman seperti mohon maaf nih ya, yang teman-teman biar mulai pola hidup sehat ya, seperti Coca-Cola. Saya sebut merek aja. Ya, minuman-minuman karbonasi itu tidak ada yang sehat. Gitu. Meskipun itu katanya 0% gula itu nggak sehat. Jadi salah satu penyebab orang kena diabetes itu salah satunya dari situ. Karena sering mengkonsumsi minuman-minuman berkarbonasi seperti itu. Dan itu nggak sehat. Ya, lebih baik minum minuman air putih yang sehat gitu ya. Itu bermanfaat bagi tubuh. Nah, kira-kira begitu Kak ya. Jadi tolong mulai sekarang diperhatikan minumnya. Lalu kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi vitamin atau suplemen yang sesuai anjuran dokter. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang ya, mulai sayur, buah, silahkan. Itu dibutuhkan oleh tubuh ya.
Karena kalau tidak diberi, dan syaratnya halal ya, halal dan toyib. Selain halal juga toyib. Toyib itu berarti bergizi. Ya, pastikan ya, jangan kalau teman-teman mulai belajar untuk ya apa namanya, biasanya kalau yang putra itu nasinya banyak, ikannya sedikit. Harusnya kebalik ya. Jadi nasinya sedikit karena itu karbo. Ya. Lalu kemudian ikannya yang banyak. Karena apa? Karena itu protein ada di situ ya, lemak ada di situ. Artinya lemak yang positif ya, lemak yang baik. Nah, sehingga kemudian dengan kita makan makanan yang seimbang, nah itu kalau teman-teman mau melihat apa namanya, atlet-atlet olahraga seperti pemain bulu tangkis Indonesia ya, atau bola misalkan ada Ronaldo, Messi, itu konsumsi makanannya itu ditimbang, dihitung berapa kalori dia, aktivitasnya sekian kalori dan seterusnya, itu diperhatikan betul ya. Nah yang terakhir adalah tidur cukup ya per hari ya, kalau sesuai dengan anjuran kesehatan adalah 7-8 jam per hari, makanya tidurnya jangan malam-malam ya, jam 9 sudah istirahat ya, bangun jam 3:30, lalu kemudian mandi pagi ya, jam 3:30 tuh bagus untuk kemudian kesehatan tubuh ya, karena mbah-mbah kita, nenek moyang kita itu kalau mandi itu biasanya di atas jam 3, 2:30 pagi, jam 3 pagi, 3:30 pagi, itu mandinya sebelum subuh sudah mandi mereka. Nah makanya kemudian mereka itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat ya, selain makanan yang dimakan tuh makanan yang organik semua ya, alami semua, nggak ada yang instan-instan, yang olahan-olahan yang aneh-aneh itu ya, semuanya berkecukupan ya, gitu. Nah teman-teman yang semua dirahmati Allah, itu kalau dalam rangka meningkatkan imun. Nah sekarang selanjutnya ya, ternyata bukan hanya imun yang harus ditingkatkan di masa pandemi ini ya, maka iman dan takwa itu penting juga untuk ditingkatkan ya, bukan hanya terkait dengan apa namanya, imunitas kita, diri kita saja, tapi juga yang penting itu adalah iman dan takwa kita pada Allah itu harus kita tingkatkan. Karena apa? Iman dan takwa itu pondasi teman-teman ya, pertahanan terakhir ya, istilahnya yang membuat kita bisa kokoh dan kuat itu seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah sabar. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala bagi mereka tanpa batas. Ya. Jadi dengan tadi ya teman-teman, ada yang curhat, ada yang boring, bosen, macam-macam lah ya, keluhan-keluhan ya, apa yang teman-teman, saya yakin banyak keluhan-keluhan selama pandemi ini. Maka kata kuncinya yang pertama adalah sabar. Karena kunci hidup itu cuma 2 teman-teman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kunci sabar itu ya, Rasulullah SAW itu kunci hidup itu cuma 2, sabar dan syukur. Bagi mereka yang senantiasa bersabar atas segala ujian yang Allah berikan, maka Allah akan ganti mereka dengan pahala yang besar. Allah akan berikan pertolongan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tetapi kalau mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuncinya cuma 2 itu, membuat hidup itu bahagia ya. Kita sukses untuk kehidupan kita di dunia ini adalah sabar dan syukur. Itu ya. Karena itu janji Allah. Ya, makanya kemudian sabar itu bukan berarti diem ya, tapi dengan sabar itu kita tidak menyalahkan Allah ya, bahwa ini adalah memang qadarullah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berikhtiar sekarang. Sabar itu bukan diem, kita berikhtiar. Ya, berikhtiar bagaimana mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini ya dengan selamat, sehat ya, tapi imanan kita semakin kuat, imunitas tubuh kita semakin kuat gitu. Ya, makanya kita ambil hikmahnya bahwa pandemi ini ternyata kalau dulu kita nggak membuat pola hidup sehat, akhirnya sekarang kita berusaha untuk bagaimana kita menerapkan hidup pola sehat di dalam kehidupan kita. Ya, yang dulunya nggak pernah olahraga, sekarang olahraga. Itu bagian dari sabar. Ya, dan ini bentuk pertolongan Allah gitu. Ya, makanya jangan terlalu bersedih. Karena apa? Menurut Rasulullah SAW, pertolongan Allah itu selalu datang bersama dengan kesabaran. Ya, sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Nah, yang kedua, teman-teman, ya, untuk meningkatkan kualitas ya keimanan kita itu adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kekhusyuan kita dalam ibadah, khususnya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum
Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, ya, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Ya, jadi ini perintah Allah, ya. Lalu kemudian innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaba maufuta. Maufuta, ya. Dan sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ini diwajibkan untuk kita orang-orang yang beriman. Jadi untuk menjaga keimanan kita tetap kokoh, maka kita harus aqimis sholat. Kita harus mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan. Tapi bagaimana kualitas sholat kita itu pada tahap kekhusyukan. Ya. Karena kita berdoa kepada Allah agar kita tidak digolongkan menjadi orang-orang ya yang munafik. Nah, ciri sholatnya orang munafik itu, nah ini coba cross check ya. Kita beristighfar pada Allah kalau kita bagian di dalamnya. Ya. Jadi ada ciri sholatnya orang munafik. Apa itu yang pertama? Orang munafik itu melakukan sholat dalam kondisi malas. Ya, jadi kalau mau disuruh sholat malas. Nah itu ciri orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ayo kita mulai perbaiki, jangan malas untuk sholat ya. Jadi kalau mereka ciri orang munafik itu kalau diminta sholat itu kusalah, malas. Itu kata Allah. Ya. Kemudian yang kedua cirinya adalah orang munafik itu riak dalam sholatnya. Jadi kalau dia sholat itu dalam rangka untuk biar dipuji oleh manusia. Riak. Nah, itu cirinya yang kedua. Nah, ciri yang ketiga adalah orang yang munafik itu tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Kecuali sedikit. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi ketika sholat itu yang diingat bukan Allah. Tapi yang lain ya. Dulinane, PR, macam-macam. Perkara dunia yang diingat itu ya. Padahal harusnya ketika sholat itu kita harus khusyuk ya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah mestinya karena sholat itu adalah doa, sholat itu adalah pengharapan, kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah, mestinya yang kita ingat adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan itu butuh latihan ya. Oleh karena itu teman-teman harus segera tersadar nih, oh ya aku sholat itu durung benar, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ya, yang keempat adalah orang munafik itu cirinya adalah merasa berat dalam mengerjakan sholat subuh dan isya. Ayo kita introspeksi diri kita. Siapa yang sholat subuh dan isya-nya itu berat? Merasa berat, waduh, lapo waya enak turu gitu, subuh-subuh enak turu gitu. Padahal kalau kita mau menikmati sholat subuh itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya, oleh karena itu teman-teman, nah ini sebagai cermin bagi kita. Nah, dari poin 1 sampai 4, kira-kira kita sudah ada yang masuk nggak poinnya di poin apa saja? Nah, kalau ada yang masuk segera kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, yang kelima adalah orang munafik itu malas menghadiri sholat berjamaah, ya, terutama yang putra. Ya, jadi kita berupaya meskipun sekarang masa pandemi ya, setidaknya bisa berjamaah di rumah. Ya, bersama abi sama bunda ya. Apalagi teman-teman yang putra yang sudah balik ya, silahkan pimpin adik-adiknya. Kalau nggak ada abi di rumah karena kerja gitu ya, silahkan pimpin bundanya, karena teman-teman udah balik gitu ya, usia kalian kan udah kelas 9 ya, sudah balik mestinya itu. Kemudian yang keenam adalah orang munafik itu mengakhirkan sholat asar sehingga matahari mau terbenam. Jadi hati-hati ya, mengakhirkan sholat asar. Jadi ketika sudah terbenam baru berangkat sholat. Nah itu ciri orang munafik ya. Dan yang terakhir adalah orang munafik itu sholatnya selalu cepat dan tidak tumak nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cepat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, enggak tumak nina. Itu. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Makanya kita perlu meningkatkan kualitas dan kekhusyukan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Kak ya. Nah, terus selanjutnya apa? Setelah sabar ya, memperbaiki kualitas ibadah kita, kekhusyukan ibadah kita. Yang ketiga adalah apa? Tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ya ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya, sehingga kata Allah, "Innamal mu'minun", ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, siapa mereka? Idza dzukirallah, mereka yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ya, bergetar hatinya, ya, karena ada apa? Ada frekuensi yang masuk, yang bergetar, ada gelombang yang masuk dalam hati mereka. Jadi hanya disebut nama Allah saja, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung ngeredek gitu. Karena apa? Ada panggilan nama Allah disebut, ada panggilan Allah gitu, sehingga kemudian menambah keimanan mereka, ya. Dan
Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum, ya, bertambah, ya, kuatnya imanan, ya. Jadi iman mereka akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Artinya apa, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini penting untuk kita amalkan, ya, dengan Quran. Karena apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Ya, bacalah kalian Al-Qur'an karena ia Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat, ya, bagi orang-orang yang rajin membacanya. Nah, sehingga kemudian kita berharap mudah-mudahan Al-Qur'an ini kita semua adalah ahli Qur'an, ya, berlatih 1 hari 1 halaman. Ya, nanti kalau sudah istiqomah 2 halaman, kalau sudah istiqomah lagi 3 halaman, sampai kemudian kita bisa istiqomah minimal, ya, 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan kita sudah khatam Quran. Itu teman-teman, ya. Apalagi kalau mau ditambahkan orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata membaca Al-Quran itu minimal Allah akan memberikan 2 pahala atau 2 kebaikan kepada dirinya. Itu, ya. Masya Allah. Nah, jadi ini bukan sebuah keraguan, ya. Jadi kalau kita mau iman kita kuat, iman kita kokoh, yuk kita tilawah Quran dan niatkan semuanya untuk Allah. Yuk kita hafalan Quran, niatkan intinya untuk Allah. Yuk kita hafalan Quran, niatnya semuanya untuk Allah. Itu teman-teman, ya. Nah, itu yang ketiga, ya, sabar, sholat kualitas ibadahnya diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak tilawah Quran atau hafalan Quran, artinya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah, nah, ini dia, ya. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah. Artinya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Karena orang-orang yang mengingat Allah, ya, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya. Karena apa? Ya, kalau kita mau praktekkan zikir al-maksurat hari pagi dan petang itu secara istiqomah, itu kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, ya, beliau mengatakan apa? Bagaikan baju besi. Jadi kalau kita terbiasa untuk zikir pagi dan petang, al-maksurat, ya, pagi dan petang, itu seperti, ya, zikir pagi dan petang itu seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkenai oleh bahaya. Jadi ada pengaman, jadi nggak mudah untuk kemudian terkena dari sesuatu yang membahayakan dirinya, ya, dari semua kejahatan makhluknya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah, ya, ibaratnya, sehingga mengenai pemanahnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau menyakiti kita, itu akan kembali kepada mereka. Ya, oleh karena itu pentingnya kita membiasakan, mengamalkan, ya, zikir itu, khususnya zikir al-maksurat. Al-maksurat itu artinya al-maksur, yang memang untuk kita bisa baca, ya, itu yang antum biasa baca di sekolah itu diamalkan tiap pagi. Nah, kalau perlu antum merasa nggak enak baca sendiri, antum ngezoom gratisan kan 40 menit, antum ajak teman-teman antum, yuk kita baca setengah 6 pagi, jam 6 pagi, kita undang mereka baca bareng-bareng, biar barokah, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi selain kemudian melindungi kita dari bahaya, ya, dari segala hal yang bala dan apapun itu namanya, yang artinya yang membahayakan diri kita, Allah akan jaga dengan kita rutin membaca zikir, ya, pagi dan petang. Selain itu juga menyebabkan hati kita menjadi tenang, ya. Bahkan Allah SWT mengatakan bahwa, ya, tidak ada perbuatan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling menyelamatkan dari azab Allah, ya, melainkan apa? Zikir kepada Allah SWT. Itu menurut Rasulullah SAW, ya, hadis riwayat Tirmizi. Nah, selanjutnya apa yang kelima? Ya, menjauhi, meninggalkan dosa. Ya, yang membuat iman kita itu turun itu karena kita melakukan perbuatan dosa. Maka stop maksiat, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa. Ya, karena orang-orang yang terjerumus di dalam dosa itu akan memalingkan Allah atas diri kita. Ya sudah, Allah sudah nggak peduli sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berharap kita bukan semakin jauh dengan Allah, tapi kita semakin dekat dengan Allah. Ya, artinya apa? Ayo kita senantiasa lebih dekat dengan Allah, ya. Kita lebih meninggalkan dosa-dosa, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, ya. Artinya stop maksiat, ya, stop sekarang, jaga kesucian diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surat Al-Hasir, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu yang kelima, ya. Nah, yang keenam apa, teman-teman? Ayo kumpulnya dengan orang-orang soli. Cari sahabat itu sahabat yang soli. Dan insya Allah anak-anakku semua, anak-anak kelas 9 ya di SMP IT Arhul Jadid ini semuanya adalah anak orang yang soli, solihah. Ya, insya Allah calon penghuni surganya Allah, gitu ya. Makanya kelak nanti kalau nggak nemu Ustadz Yuli di surga, antum cari ya, sebut itu Ustadz Yuli yang dulu paling tidak mengajak antum semua untuk berada dalam kebaikan, ya. Kira-kira begitu. Ya, oleh karena itu teman-teman ya seperti sabda Rasulullah SAW ya berteman itu harus mengikuti sabdanya Rasulullah ini ya dari Abu Musa radhiyallahu an berkata ya perumpamaan kawan yang baik dan yang jelek itu bagaikan pembawa misik minyak wangi dengan peniup api tukang besi. Maka yang membawa misik atau minyak wangi ada kalanya memberimu atau engkau membeli padanya atau setidaknya engkau mendapatkan bau harum daripadanya. Kalau kita kumpul sama orang-orang solih. Tetapi kalau kita berteman dengan peniup api tukang besi, jika api itu tidak membakar bajumu, engkau akan mendapatkan bau busuk daripadanya. Ya, mambune gak enak. Gitu. Oleh karena itu, ya kita secara ini ya pilih cari teman orang-orang yang ya kalau kita bersahabat itu mengingatkan kita kepada Allah. Bertemu saja, Masya Allah. Itu mengajak ke dalam kebaikan, bukan ke dalam keburukan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini yang keenam. Nah, yang terakhir adalah apa? Ad-du'a ya. Ya, jadi doa itu adalah senjata. Jadi untuk meningkatkan iman kita itu memperbanyak doa. Karena apa? Doa itu ibadah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam surat Al-Ghafir ayat 60, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku maka ya aku akan kukabulkan ya apa yang menjadi doamu gitu ya. Jadi akan dikabulkan semua doa-doa kita. Apalagi doa itu adalah senjatanya orang beriman ya. Jadi doa, ayo kita berdoa sama Allah, berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera pergi ya, Allah cabut dari muka bumi ini. Nah, itu doa-doa kita, doa-doa yang ikhlas ya. Jangan kita merasa nggak butuh sama Allah ya. Ya Allah itu senang kalau kita itu doa sama Allah, minta sama Allah gitu. Apalagi kalau kita mintanya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai kemudian kita menitikkan air mata karena sangat berharap kepada Allah agar dikabulkan, Allah itu senang. Ya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Baik, kita coba lihat film berikut ini ya. Sebentar. Suaranya enggak ini, nanti saya share ulang. Bentar. Belum saya pencet soalnya. Sebentar. Oke. Oke. Mudah-mudahan suaranya kedengeran. Ya. Ya, artinya apa teman-teman? Kalau kita lihat dari cuplikan tayangan video itu kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa kehidupan itu life is short ya. Kita nggak pernah tahu ya kapan Allah akan memanggil kita kembali kepadanya ya sampai diberi jatah usia berapa kita sama Allah di dunia ini kita nggak ada yang tahu ya
tapi kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa mempersiapkan kematian kita adalah kematian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ini, ya. Nah, ini ayat yang masyhur yang mungkin bisa sebenarnya kita sering dengar dan hafal, ya, apalagi kalau khutbah Jumat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, hai orang-orang yang beriman. Ya, ittaqullah, bertakwalah ya kepada Allah. Wal tandur, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, ya, wal tandur nafsum, ya, dan setiap diri memperhatikan, ya, ma qaddamat ligad, ya, yang diperbuatnya untuk hari esok, ya, akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kaitannya video tadi dengan ayat ini? Ya, bahwa kehidupan kita itu ya pada akhirnya lahir, ya, awalan itu lahir, pada akhirnya nanti pasti akan mati. Nah, sekarang apa yang harus kita siapkan, ya, untuk ketika nanti kita kembali kepada Allah. Makanya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya, tolong lihat, perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Artinya teman-teman sudah merancang apa untuk hari esok, ya. Teman-teman sudah mendesain apa untuk masa depan. Masa depan itu bukan hanya di dunia ini, besok misalkan nih, ya, teman-teman usia berapa hari ini, ya, usia rata-rata 14-15 tahun. Nanti saya setelah lulus dari SMP ini mau kemana, gitu ya. Terus saya mau apa, ya. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Makanya hikmah apa yang bisa kita ambil, ya, dari surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Kita harus bersikap nih. Jadi kalau teman-teman Ustadz Yuli bantu itu kira-kira dengan pertanyaan ini, ya. Silahkan nanti dijawab, ya. Dijawab masing-masing, nggak perlu disampaikan, tapi teman-teman renungkan. Ya, coba, ya, kita harus bersikap atau bertingkah laku bagaimana dalam hidup ini, ya. Kalau kita tahu bahwa ada hari esok akhirat yang lebih kekal, ya, apa yang mau kita persiapkan, gitu, apa yang mau kita desain, ya, untuk akhirat nanti, ya. Oh, apa yang harus kita lakukan, gitu. Oh, saya harus bersikap apa? Apakah saya harus berbakti kepada orang tua, atau saya durhaka kepada orang tua, ya. Apa saya harus menolong, ya, saya harus belajar Al-Qur'an, atau saya nggak usah belajar Al-Qur'an, gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu berpikir begitu. Ya, untuk mereka berpikir untuk hari akhiratnya, gitu. Mereka untuk apa, gitu? Bertingkah laku bagaimana? Oh, saya belajar hari ini, ya, meskipun kondisi pandemi, saya pengen kapasitas diri saya biar berkembang bagaimana? Oh, banyak cara, saya ingin belajar apa? Ya. Dan itu memaksa diri kita masing-masing untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik tanpa harus kemudian menunggu. Wait and see, enggak menunggu sekolah memerintahkan apa kepada kita, tapi kita berinisiatif. Ya. Ya. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat nanti apa yang sudah kita siapkan. Ya. Oh, kira-kira kita bisa ngukur, oh, kalau saya hafalan Quran, ya, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kira-kira penting nggak untuk masa depan saya? Oh, penting, saya lakukan. Kalau saya belajar masak, kira-kira penting nggak untuk masa depan? Oh, saya lakukan. Oh, kira-kira kalau saya membaca buku-buku tentang sejarah, penting nggak saya lakukan? Oh, kalau itu penting, saya lakukan. Oh, kira-kira kalau bermain game, kira-kira penting nggak? Penting nggak ya? Ya, mungkin kalau nggak kebablasan boleh, tapi kalau sudah kebablasan, wah, berarti ini merugikan, akhirnya harus ditinggalkan. Kira-kira kalau kemudian saya seharian main gitu, kira-kira boleh nggak, atau ini bisa membawa kemanfaatan nggak untuk masa depan saya? Kalau enggak, tinggalkan, cari yang bermanfaat. Nah, artinya kita diminta untuk memperhatikan dan berpikir, teman-teman. Nah, teman-teman sudah kelas 9, ya, seharusnya sudah bisa menuliskan, ya, apa yang akan saya lakukan. Makanya kemudian ada pertanyaan berikutnya. Lantas siapa yang membuat sukses diri kita? Apakah Bapak Ibu kita? Lah, bukan. Apakah guru-guru kita? Lah, bukan. Lantas siapa yang menentukan bahwa diri kita sukses atau tidak sukses? Itu adalah diri kita.
Ya, itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi yang menentukan sukses dan tidaknya itu bukan orang lain, tapi kita. Kita sendiri. Ya. Ya. Karena orang lain ini kayak Ustadz Yuli, ya, guru-guru di sekolah gitu ya, orang tua itu adalah pihak luar. Karena setiap diri kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah itu amalnya masing-masing. Saya nggak akan mempertanggungjawabkannya amalnya Ustadz Karim, enggak. Ustadz Yuli hanya mempertanggungjawabkan amalnya Ustadz Yuli. Nanti Ustadz Karim akan mempertanggungjawabkan amalnya Ustadz Karim, gitu kira-kira. Ya, jadi setiap kita akan ini. Jadi kesuksesannya pun juga sama. Kalau kita ingin sukses, ya kita sendiri yang menentukan. Caranya gimana? Kalau antum lihat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, ya orang-orang sukses di dunia ini, itu nggak ada lepas dari sebuah yang namanya pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, begitu. Jangan dikira ya, seperti Cristiano Ronaldo bagi teman-teman yang suka main bola. Itu dia bisa sukses, produktif sampai usia 36 tahun saat ini, itu karena dia hampir latihan mulai dia masih mudanya itu minimal per hari ya, minimal ya per hari dia latihan fisiknya, latihan ininya itu lebih dari 12 jam. Ya, Michael Schumacher, Marc Marquez ya dan juara-juara dunia yang lain di bidang olahraga itu mereka menghabiskan waktunya lebih banyak dari atlet olahraga yang normal dari biasanya. Artinya apa? Ada kerja keras di situ. Yang itu tidak dilakukan oleh orang lain, tapi dia melakukan. Ya, coba cari ya. Nah, makanya penting teman-teman membaca buku-buku biografi orang-orang sukses. Ya, mulai dari biografinya Rasulullah dan para sahabat. Itu jangan lupa itu dibaca duluan sebelum membaca buku biografi orang-orang hebat lainnya. Ya, buku biografinya Rasulullah itu buku wajib yang wajib dibaca oleh kita. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu menjadi orang-orang sukses gitu. Ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu adalah definisi sukses itu di mana? Apa sih sukses itu? Oh, sukses itu apakah selalu identik dengan materi kekayaan? Ya tidak, teman-teman semuanya. Karena apa? Kekayaan itu tidak akan dibawa mati. Ya. Bahkan harta yang kita miliki itu nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain, amal yang lain itu hanya satu pertanyaan, berkaitan dengan harta ini teman-teman 2 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ya, yang teman-teman harus pahami, dari mana asal harta kita? Yang kedua, untuk apa? Gitu. Pertanyaannya 2. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kesuksesan itu ukurannya adalah bukan hanya sekedar sifatnya materi di dunia ini. Ya, kesuksesannya adalah ukurannya apa? Dari ukurannya adalah sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sudut pandang duniawi tapi sudut pandangnya Allah, maupun akhirat tapi juga sudut pandangnya Allah. Artinya kalau akhirat apa? Berarti kita mendapatkan cinta dan ridha Allah. Kalau Allah sudah cinta dan ridha, insya Allah Allah akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi sukses akhiratnya. Jadi orang-orang yang memperhatikan hari esok akhiratnya itulah salah satu indikator bahwa dia termasuk orang-orang yang sukses. Kalau kemudian kita hari ini punya harta, dikatakan sukses apabila kita dengan harta itu kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita miliki itu kita menolong saudara-saudara kita. Itu ya. Nah, itu indikator suksesnya. Jadi sukses itu bukan hanya dengan kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, tetapi dengan harta yang kita miliki itulah cara kita menolong agama Allah ini. Itu, teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu perlu kita bertanya kepada diri sendiri ya, kita untuk membantu kita. Dari mana kita? Sebenarnya kita ini dari mana? Oh iya, kita ini dari Allah. Untuk apa kita hidup? Itu untuk membantu kita biar kita itu punya tujuan dalam hidup ini. Orang yang nggak punya tujuan di dalam hidup ini itu seperti orang-orang yang terombang-ambing di dalam buih di dalam lautan. Nggak punya tujuan dia, nggak jelas. Gitu. Oleh karena itu teman-teman harus punya pelabuhan, harus punya goal, harus punya tujuan dalam hidup itu. Ya. Setelah meninggal nanti mau kemana teman-teman? Ya harus berpikir mau ke neraka apa mau ke surga gitu. Kalau teman mau ke surga, ayo kita desain road map-nya ke surga itu gimana gitu. Ya, karena apa? Hakikatnya hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu plan your future. Yuk, teman-teman ya, nanti setelah pasca acara ini ya mulai menuliskan. Ya, plan your future ya, tulis tuh.
Kalau dulu Ustaz Juli menuliskan ya 100 mimpi atau cita-cita. Nggak hanya satu cita-citanya, 100. Ya, mulai dari yang simple sampai yang kompleks ya. Mulai misalkan ingin naik haji tahun sekian, misalkan tahun 2022 naik haji. Terus ini misalkan pengen kuliah di ITS ya, atau kuliah mau di Mekah, tulis semua, tulis mimpi itu, jangan dihapus. Jadi apa yang teman-teman inginkan tulis ya. Pengen apa tulis, pengen punya rumah tulis, rumahnya kalau perlu detail. Rumah yang banyak kebunnya, banyak tamannya, tulis semua, tulis itu semua teman-teman ya. Plan your future ya. Saya ingin menikah nantinya dengan wanita solihah ya, pekerjaannya dokter atau detail, tulis semua, mimpinya itu tulis. Saya ingin pergi ke Mekah ya untuk umroh haji, ngajak orang tua, tulis. Saya ingin apa, semua mimpi dan harapan itu tulis. Karena apa? Mimpi dan harapan itu adalah doa. Ya, kalaupun tidak hari ini, insya Allah ya akan datang mimpi-mimpi itu akan direalisasikan. Dan dari 100 mimpi yang Ustadz Yuli pernah tulis, alhamdulillah Allah kabulkan satu-satu. Ya. Oleh karena itu tulis saja ya, jangan pernah dihapus. Dan itu menulisnya dulu waktu masih kuliah. Nah, kalau teman-teman sekarang mulai masa SMP, kemajuan, karena Ustadz Yuli dulu SMP nggak ada yang ngajarin begini. Hanya ketika waktu masa SMA dan kuliah itulah kemudian ada yang mulai ngajari untuk membuat desain masa depan. Nah, teman-teman mulai sejak sekarang desain mimpinya, desain masa depannya. Ayo ditulis tuh ya, mau jadi apa dan bagaimana. Itu teman-teman ya. Jadi ayo kita gambar, kita tulis gitu ya. Mau pakai model begini juga boleh. Ya. Jadi namanya mind map ya. Ya. Jadi mimpi saya gimana? Ini contoh saja teman-teman. Teman-teman nggak harus pakai begini, pakai tulisan biasa. Ini kan kalau biasanya orang kan suka yang berwarna-warni untuk memudahkan peta masa depan kita gitu ya. Dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga maunya keluarga yang bagaimana, dari sisi pekerjaan maunya nanti pekerjaannya bagaimana gitu ya. Dari sisi pendidikan mau kuliah sampai apa, mau sampai jadi profesor, apa doktor, apa cukup S1, apa S2 dan seterusnya. Ya, olahraga dan apa yang hobi yang disenangi apa, tulis, semua tulis, mimpi-mimpi dan keinginannya. Gitu ya. Punya cinta, ingin dicintai yang seperti apa, tulis semuanya. Ya. Dan itulah yang akan membantu kalian nanti insya Allah lebih terarah kehidupannya. Gitu. Ya, mau menjadi penghafal Quran 30 juz, amin insya Allah. Ustadz Yuli doakan semuanya jadi penghafal Quran. Tulis. Di usia berapa? Tulis. Gitu. Lulus SMA saya sudah 30 juz insya Allah. Gitu. Ya. Nah, itu perlu didesain teman-teman ya. Bukan hanya waktu kita habis untuk bermain game, waktu kita untuk ini. Jadi semuanya itu harus kita desain. Ya. Dan mumpung di masa pandemi inilah saat bagi kita tepat untuk merenungkan masa depan bagaimana dengan masa depan kita. Ayo ya, bolehlah nanti kalau ada yang mau konsultasi sama Ustadz Yuli boleh ya, Pak Yuli, Ustadz Yuli guidance nanti ya, Pak Ustadz Yuli arahkan bagaimana membuat peta masa depannya masing-masing ya. Japri aja, nanti kalau nggak apa-apa gitu ya, kita bikin membuat peta masa depannya gimana, kakak mau seperti apa gitu ya, itu. Dan itu tolong dikaitkan dengan tujuan manusia diciptakan. Jadi untuk apa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga apa? Frame-nya, bingkainya itu tetap Allah gitu. Sehingga kita, mimpi kita, harapan kita, cita-cita kita itu tidak keluar dari sudut pandangnya Allah lagi, Allah terus ya terus Allah gitu, nggak ada yang lain, karena kita ingin dicintai Allah dan ridhoi oleh Allah SWT. Itu teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya apa ya, setelah kita mendesain mimpi kita, yang kedua adalah mulailah dengan memperbaiki diri kita ya, perilaku kita, attitude kita ya, karena attitude change everything ya, perilaku kita itu mengubah segalanya. Kita sudah menuliskan tapi kita tidak beramal, diem saja ya nggak akan datang itu mimpi kita itu. Maka yang harus kita lakukan adalah change attitude kita. Mulailah dengan memperbaiki diri kita. Ya, biar apa? Mimpi-mimpi yang kita tulis tadi, 100 mimpi, 100 cita-cita, 100 keinginan, 100 target atau apapun namanya, itu ya.
itu yang akan bisa terrealisasikan ketika kita sudah mulai bisa memperbaiki attitude diri kita, perilaku kita. Ya, kalau kita pengen misalkan kita pengen makan bakso tapi kita diem aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada aksinya, ya percuma gitu. Kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu. Nah, jadi attitude itu yang pertama ya. Attitude change everything. Karena apa? Ini penelitian yang dilakukan oleh William James of Harvard University. Dia mengatakan bahwa just like a great building stand on strong foundation, kata dia. Ya. Jadi seperti layaknya bangunan besar yang berdiri kokoh ya, on strong foundation, dalam pondasi yang kuat. Begitu juga dengan sukses. So the success and the foundation of success ya, dan pondasi dari kesuksesan itu adalah attitude. Ya, perilaku. Ya, bahkan dalam sebuah penelitiannya dia menyampaikan ya, a study by Harvard of University found that when a person gets job, jadi orang yang mendapatkan pekerjaan itu atau survive di dalam pekerjaan itu 80% itu karena attitude-nya. Ya, bukan semata-mata pinternya. Attitude-nya, akhlak mulianya, perilakunya gitu, jujur ya, mau berkata yang baik begitu ya, menolong ya, respect, empati kepada saudaranya. Itu yang membuat dia survive. Ya, bukan semata-mata pinter tapi suka bohong, ngibulin ya, jadi koruptor ya, dia nggak akan masuk penjara pada akhirnya, nggak sukses. Karena apa? Dia menulis mimpinya itu pengen jadi kaya, tapi karena bikin frame-nya itu bukan dari Allah, kayanya adalah kaya dengan cara mencurinya uang rakyat, jadi korupsi. Bukan itu, tapi harusnya dengan cara yang halal ya. Makanya kalau pengen jadi kaya, dan saya berharap semua harus jadi orang kaya, orang Islam harus jadi kaya, sehingga tidak mudah dicoba keimanannya ya, karena orang miskin itu cenderungnya lemah keimanannya. Karena apa? Ya, biasanya dia bisa jual beli keimanan itu dengan segepok uang ya, atau makanan pokok dan seterusnya. Faktanya ada banyak orang berpindah keyakinan dari Islam ke agama yang lain karena makanan atau karena materi, itu banyak ya. Nanti teman-teman bisa temukan itu di beberapa tempat di Jawa Timur ada gitu ya, di Malang Selatan ya, Dampit dan seterusnya, itu adalah tempat-tempat di mana proses kretinisasi itu terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, the greatest discovery of my generation is that human being can alter their life by altering their attitude. Jadi penemuan terbesar ya di generasiku adalah manusia itu ya dapat membuat ya attitude-nya itu, merubah attitude-nya itu dengan lebih baik. Jadi change your attitude. Itu kalau dari sisi penelitian. Tapi bagaimana dengan firman Allah? Lebih dahsyat lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau ingin sukses itu be yourself, dengan dirimu sendiri, bukan karena Ustadz Yuli, bukan karena Ustadz Karim atau Ustadz Elia. Ustadz Elia dan Ustadz Yuli dan teman-teman guru-guru itu mensupport kamu dari belakang. Tapi yang paling besar itu adalah dari dalam diri kita. Kita mau sukses beneran apa enggak? Kita mau menjadi orang baik beneran enggak? Kita mau jadi penghafal Quran beneran enggak? Itu tergantung kita. Setelah kita tuliskan tadi, kita tempel untuk diingat-ingat, sehingga ketika kita setiap masuk pintu ingat, oh ini mimpi saya. Lalu dia berdoa, setelah itu kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan amal-amal yang kemudian mengarah kepada mimpi-mimpi kita itu. Jadi kalau dia ingat mimpinya, kalau saya bisa nggak jadi penghafal Al-Quran kalau saya main game terus? Saya bisa hafal Quran nggak kalau saya waktu-waktu saya habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Kira-kira begitu. Ya nggak akan pernah bisa. Gitu. Makanya kemudian butuh pengorbanan di dalam kesuksesan itu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Oleh karena itu ayo yang terakhir adalah istiqomah. Ya. Jadi kunci sukses kita itu biar kita bisa sukses di masa pandemi ini dengan mimpi-mimpi kita yang sudah kita desain, jadilah orang-orang yang istiqomah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah ditanya ya oleh Bunda Aisyah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Itu kata Rasulullah ya.
Jadi amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian beliau bersabda lagi, dan lakukanlah amal-amal itu sekedar kalian sanggup melakukannya. Jadi melakukan itu dengan kesanggupan, ya. Tidak kemudian nggak sanggup ya, nggak usah dipaksa. Tapi yang kecil-kecil istiqomah, ya. Biasakan untuk puasa Senin Kamis. Kalau enggak ya 13, 14, 15. Begitu. Kalau sanggup lagi puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari enggak, misalkan dari sisi ibadah. Gitu kan. Nah, amal yang kecil, tilawah Quran, ya gitu, membaca buku-buku, ya, belajar tentang keterampilan apa, masak, diasah. Dan itu tidak akan bisa menjadi sukses kalau kita itu belajarnya setengah-setengah atau males-malesan, nggak bisa, teman-teman. Ya, oleh karena itu, ya, Ustadz Juli di akhir ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah firmankan, ya, di dalam surat Hud, fastaqim, ayo istiqomah, teman-teman. Kama umirta, ya, dengan manhaj yang benar, dengan cara ajaran yang benar, ya, yang sudah Allah gariskan kepada kita. Waman taba, ya, dan juga orang-orang yang telah taubat, ma'aka, ya, senantiasa mensucikan diri. Ayo kita sucikan diri kita, ya, dalam masa-masa pandemi ini kita mentazkiyah diri kita, mensucikan hati kita, ya, secara beramal jama'i, bareng-bareng dengan teman-teman kita. Karena dengan berjamaah itu teman-teman, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Allah akan menolong kita. Ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan pada kita. Wala tadghaw, ya, disiplin, ya, komitmen dengan apa yang sudah kita tulis. Ya, kita sudah menyentuhkan, ayo kita komitmen dengan apa yang kita tulis. Innahu bima ta'maluna basir. Ya, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kembali, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini akhir dari perjalanan kita bersama hari ini. Terima kasih sudah mau mendengar nasihat ataupun motivasi dari Ustadz Juli. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita semuanya dari wabah COVID-19 ini. Tetap semangat anak-anak surga. Kita bertemu kapan-kapan, mudah-mudahan ketemunya bisa offline, saling bersilaturahim dengan yang lain. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ustadz Karim. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Juli. Luar biasa materi pagi hari ini. Ini banyak sekali hikmah atau pelajaran yang kita peroleh, khususnya untuk kelas 9A maupun B. Ini saya rangkum banyak sekali humanitas, dan tadi ada beberapa mengenai kiat-kiat untuk sukses. Dan untuk selanjutnya, Pak Juli, ini berapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin satu atau dua? Setelah ini sudah ditunggu. Enggak apa-apa sudah. Ya. Oh, ngoten. Apa sudah dicukupi saja apa saya sampaikan rangkumannya untuk anak-anak lainnya? Ya. Saat nanti mungkin kapan juga bisa disambung, tapi intinya saya pesan teman-teman ya, jangan pernah bersedih, lah tahzan, Allahumma ana, Allah bersama kita, dan yakinlah kalian semua adalah generasi terbaik yang Allah munculkan, ya, karena antum adalah generasi unik. Antum lahir di mana? Di masa pandemi, yang tidak semua generasi melewati masa ini, ya. Jadi masa-masa yang berat ini akan menempa kalian menjadi orang-orang hebat, orang-orang kuat, ya, karena masa depan tantangannya juga tidak lebih kecil, tapi jauh lebih besar insya Allah. Oleh karena itu butuh fisik yang kuat, ya, hati yang kuat, ya, dan pikiran yang kuat. Kalau pikir
Saya mohon maaf ini karena saya harus habis ini langsung sambung dengan sebelah. Nggih, jazakumullah khairan. Makanya kemarin mohon izin ke Sada Elia Terima kasih. untuk dipagikan gitu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakumullah Atau khairan. setidaknya saya Ini bisa foto sangat dulu ya sama anak-anak ya. biasa. Oh, nggih. Biar teman-teman menyalakan kameranya atau videonya dinyalakan, kita screenshot ya. Bagian dari kegiatan hari ini. Ya, bagian ya siapa? Yang lainnya sudah Mas Ali sudah mulai terakhir. Yang lainnya. Satu. Ya. 2. 3. Sebentar. Pakai gaya ya. Pakai gaya ya. Tangannya di depan jempolnya. Nah, pakai jempol. Oke. Jempolnya nggak kelihatan. Ada yang begini juga boleh. Pokoknya pakai jari ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik Ustadz, terima kasih. Saya mau izin dulu ya. Semuanya sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Zuli dan telah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Jadi sangat banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Pertama tadi mengenai sejarah pandemi dari mulai di Spanyol, di Asia hingga di Hong Kong. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan imunitas. Tadi ada berjemur, berolahraga, minum air yang cukup, konsumsi vitamin, dan konsumsi makanan sehat. Dan yang terakhir perlu digarisbawahi, ingat-ingat juga untuk teman itu tidur yang cukup. Nah, ini karena kebiasaan anak-anak waktu pandemi tidurnya terlalu malam hingga jam 12 lebih, hingga waktunya pembelajaran paginya selalu ada yang sering alasannya masih tidur karena tidurnya malamnya terlalu malam. Nah, itu bisa diperbaiki, tidur yang baik ya jam 9 sampai jam 10, nanti bangunnya sebelum subuh. Dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatannya ini akan disampaikan oleh Saudara Nafi terkait sosialisasi kegiatan kelas 9. Nah, nanti teman-teman juga bisa disimak dan dicatat kegiatannya apa saja kelas 9 ini sebelum sama nanti lulus. Nanti kita masih ada waktu sekitar mungkin berapa bulan? 3 atau 4 bulan sama di SMP ini sebelum nanti sama akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, kepada Saudara Nafi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Saudara Nafi? Thank you Dina. Ya. Untuk selanjutnya ada pemaparan tentang kegiatan kelas 9 untuk anak-anak kelas 9 ada 9B karena ini sudah bulan Februari minggu kedua sedangkan nanti Maret itu sudah banyak agenda. Jadi sudah sampaikan di sini secara umum. Nanti akan ada surat resmi dari sekolah berkaitan dengan kegiatan kelas 9 nanti apa saja. Jadi ada persiapan untuk kalian belajar karena kan kalau sudah semester 2 itu biasanya kegiatannya kan ujian tuh enggak cuma ujian tulis saja, ada ujian praktek, ada ujian sekolah, ada penilaian akhir tahun, jadi agak banyak.
Oke, yang pertama yang sudah sampaikan, insya Allah mulai akhir Februari ya, nanti jadwalnya menyusul ya nak ya. Insya Allah akhir Februari itu ada ujian praktek, ya ujian praktek ibadah insya Allah. Kemudian setelah itu langsung dilanjut dengan penilaian akhir tahun atau ulangan semester genap, karena kalau kelas 9 kan nggak ada PTS ya, jadi nanti kita langsung penilaian akhir tahun. Nah setelah penilaian akhir tahun langsung itu maraton, ada ujian praktek, ada tryout, kemudian USBK. USBK ini adalah ujian sekolah yang sebulan ya, baik itu PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Arab, bahasa Jawa, PJUK, ya SBK dan prakarya. Itu nanti akan diujikan semuanya. Jadi harapannya Ustadzah ya, ini kan mumpung masih Februari ya, nggak sampai 1 bulan lagi kan sudah mulai maraton banyak kegiatan yang berhubungan dengan penilaian dan ujian sekolah. Mohon untuk anak-anak ya yang merasa game-nya masih sering ya, yang suka nge-game, bisa dikurangi nge-game-nya cuman 1 pekan sekali misalnya di hari Ahad, 1 atau 2 jam cukup kayaknya ya. Yang merasa masih sering nonton drakor, yang merasa sering update video boyband favoritnya atau girlband favoritnya ya, saya yakin kalian tuh subscribe banyak channel di YouTube, saya yakin. Jadi setiap kali kalian subscribe kan ada notif ya. Mungkin itu bisa di ya, karena kalau misalnya sudah beberapa kali juga ngecek YouTube, terutama yang berhubungan dengan K-pop ini kan kadang, bukan kadang, Ustazah nggak ngerti ya, cuman Ustazah lihat kayaknya polanya tuh kalau sudah seneng sama boyband atau girlband itu pasti tiap pekan tuh ada aja video tentang mereka, update terus ya kan, ya update terus ada terus video tentang boyband ini tuh pasti ada terus. Nah padahal nih kalian sudah nggak ada waktu ini ya, maksud Islam bukan nggak ada waktu, maksudnya sudah setelah ini tuh kegiatannya sudah banyak, apalagi setelah ini kan persiapan masuk SMA juga kan, saya yakin sudah punya pandangan mau masuk SMA mana ya, mau masuk SMA mana atau mau pondok di mana itu harus butuh persiapan. Kemarin juga ada beberapa teman yang sudah ke sekolah minta rapot untuk daftar di SMA atau di pondok. Nah untuk teknisnya ujian prakteknya apakah online atau offline akan diberitahukan melalui surat resmi nanti ya. Surat resmi nanti itu akan jelas nanti apakah online atau offline. Karena memang kan masih pandemi ya. Nanti insya Allah itu keputusan yang terbaik entah itu offline atau online. Yang jelas Ustadz-Ustadzah minta kerjasamanya. Kalau sudah ada jadwalnya pengumpulan video misalnya online ya. Hari ini ya harusnya hari itu sudah di berarti hari itu ketika jadwalnya prakarya atau SBK ya harapannya hari itu apel, kemudian kalian tunda terus mengumpulkannya, mengerjakannya ditunda terus, enggak, menunda itu kan menambah pekerjaan ya, menunda itu kan menambah pekerjaan. Jadi harapannya Ustadzah ketika nanti jadwal sudah keluar resmi sudah fokus ke situ ya, fokus ke jadwal tadi, karena kelas 9 semester 2 itu cepat waktunya ya. Ini tadi disampaikan Ustadzah Eli nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 4 bulan, paling kalian ada waktu sekitar 3 bulan aja itu sudah kepotong ujian praktek, ujian ini ya, tryout ini ya, insya Allah itu. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Nah, sama surat kubro ya, entah nanti pelaksanaannya online atau offline, kita lihat kondisi, jadi bisa siap-siap dari sekarang. Kemudian sholat, wudhu yang benar itu seperti apa. Jadi mohon dipersiapkan, yang merasa belum hafal al-surat kubro, berarti mulai sekarang sudah mulai hafalan, ya karena nanti disetor ke ustadzahnya. Biasanya itu ya, tapi nanti itu dapat jadwal ujian praktek, ujian ibadah, ujian USBK, penilaian akhir tahun dapat jadwal, plus
kisi-kisi ujian praktek. Jadi ujian praktek bahasa Inggris apa, ujian praktek IPA apa. Tapi teknisnya, ya teknisnya apakah itu online atau offline nanti tunggu kabar selanjutnya. Ya, insya Allah itu ada yang ditanyakan lagi. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Ustazah tegaskan lagi. Hari ini kan dapat banyak ilmu dari Ustadz Yuli ya, yang berhubungan dengan istiqomah di masa pandemi. Tadi sudah disampaikan apa saja yang membuat kita bisa istiqomah, banyak tadi. Jadi harapannya itu bisa dipraktekkan. Kemudian pesan dari Ustadz Nafi berkaitan dengan game dan tadi ya, K-pop tadi juga mohon dengan sangat bisa dikurangi. Lebih bagus lagi kalau bisa enggak sama sekali lebih bagus ya, karena nggak bisa fokus. Nah, ya. Kemudian yang merasa belum munakosah, ya munakosah juga segera. Banyak ya Ustadz ya, kelas 9 yang belum. Tinggal sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah kok tinggal sedikit, kata Ustadz Karim tinggal sedikit. Jadi harapannya nanti ketika kalian keluar SMP itu sudah sangunya tuh lumayan gitu loh. Ya jangan sampai ternyata keluar dari SMP mah nggak pernah munakosah sama sekali gitu kan. Kan eman karena kalau dibandingkan dengan sekolah lain, sekolah kita ini tiap hari ada pembelajaran Al-Quran, tapi kenapa kok malah munakosahnya atau malah nggak pernah, itu kan eman gitu kan. Ya, insya Allah seperti itu. Kalau emang tidak ada pertanyaan, tadi ya pesan dari Ustadz Nafi mohon semoga bisa nyampe ke hatinya kalian ya, jangan didengerin aja. Didengerin tak Ustadz udah seneng sih, paling nggak bisa meresap di hati. Insya Allah itu, kalau tidak ada pertanyaan sudah sampaikan lagi ke Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nafi yang telah menyampaikan sosialisasi kegiatan kelas 9 ya, selama pada 4 bulan ke depan kurang lebih. Itu banyak ada ujian sekolah, ujian praktek, dan lain sebagainya. Nah, dan semoga teman-teman juga sudah menyiapkan dari sekarang apa saja yang nanti akan diujikan itu sudah siap, karena ada persiapan. Apa-apa kalau dipersiapkan insya Allah itu lebih siap daripada apa-apa yang tidak disiapkan, pastinya nantilah yang terjadi adalah tidak siap. Ya. Kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Dan untuk yang lainnya, mohon untuk dihidupkan kembali videonya. Kita berdoa bersama. Tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fatub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ila al-haqqi min tariqin mustaqim. Bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sunatan tunjan min jami' nahwani wa afad wa taqwatilana bi jami' hajat wa tutahhiruna bi min jami' sayyi'at wa tarfa'una bi da'inil darajat wa tuballighuna bi aqsan ghayat min jami' khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam ruang Zoom pagi ini. Semoga ini menjadi bekal kita agar kedepannya lebih baik, bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Juli, terutama terkait dengan meningkatkan iman dan takwa. Itu kaitannya dengan mutaba'ah yang sehari-hari saya mengisi. Dan tolong baik kelas 9A maupun kelas 9B, mutaba'ahnya setiap hari diisi. Harus disempatkan. Kalau sama sehari bisa lihat IG,
bisa lihat YouTube, tolong GF-nya juga dibuka. Sama-sama pegang HP. Tetapi kenapa kok yang dibuka malah yang kan bagian kewajiban kita sebagai siswa di SMPT harus jadid. Dan karena tidak ada yang ditanyakan juga, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.